Coba kita lihat kenyataan sampai hari ini. Mengapa kita gagal? Mengapa kita dipercundang di mana-mana? Karena di antara kita selalu menyakiti, selalu saling serang, selalu mencari aib kesalahan kawan-kawan kita. Padahal Allah mengatakan antum khairul bariyah. Orang-orang muslim, orang-orang mukmin itu sebaik-baik makhluk. Dan orang ingkar kafir kepada Allah syarrul bariyah, sejahat-jahat manusia. Namun kita salah pandang. Yang baik kita caci, yang tak baik kita puji-puji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastahdihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah majlis pengkajian tauhid tasawuf di Masjid Baitur Rahman yang mulia ini, yang megah ini, yang kita muliakan bersama. Dan terutama sekali setelah kita memuji kepada Allah dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada al sahabat sekalian, kepada para alim ulama, pada aulia Allah dari tarekat manapun, terutama dari tarekat Naqsyabandiyah yang oleh guru kita Buya Syekh Haji Abdul Hadi Al-Khalidi. Bil khusus penghormatan kita pada guru kita Abuya, kepada wali-walinya Abuya, khalifah-khalifah Abuya, pengurus-pengurus MPDT di bawah Abuya, P2T, Kadam, tokoh-tokoh diamanahkan dengan ekonomi, dan juga yang diamanahkan dengan sekretaris, yang berbahagia pada malam yang berbahagia ini. Makalah singkat yang ada di tangan kita ini, Buya mengajak kita untuk dapat memahami arah dan mengambil maksud, bukan untuk menunjukkan beda. Jadi perbedaan itu yang ditengahkan oleh Abuya itu menunjukkan agar kita dapat memahami maksud. Di mana Abuya menjelaskan bahwa sesuai dengan firman Allah, seluruh muslim itu pertama-tama melakukan dakwah ila Allah, yatlu alaihim ayatihi. Semua mereka mendakwahkan itu sama apanya, sama-sama mendakwahkan tentang akidah, sama-sama mendakwahkan tentang syariat al-ahkam, hukum ahkam,
hukum fikah, sama-sama mendakwahkan tentang hukum ketasawufan, ke akhlak. Maknanya sama-sama mendakwahkan tentang rukun agama, iman, Islam, ihsan. Seluruh Muslim, seluruh organisasi, seluruh pendidikan, seluruh daya-daya yang mendakwahkan, yatlu alaihim ayati. Namun Abuya mengetengahkan bahawa di dalam majlis pengkajian tauhid tasawuf itu ada penambahan dan juga yang dibawa oleh ahli-ahli tarekat yang lain, itu ada penambahan, yaitu wa yuzakkihim. Bila mana mereka didakwahkan tentang hukum ahkam, tentang akidah, tentang akhlak, namun sasaran dakwah itu tidak tercapai, tidak digubris, tidak mendatangkan sesuatu yang kita tuju, agar mereka kembali beriman dan memperbaiki diri, maka MPDT, di mana Abuya mengajak kita untuk wa yuzakkihim, giyume bak suluk, giyu pertama darikat, giyu sumanu, giyu putaharahan suci. Tidak hanya suci tubuh, tapi juga suci badan. Tidak hanya suci badan, tapi suci pakaian, suci tempat, dan suci hati, suci maksud. Itu diajak oleh Abuya dengan cara kita masuk tarikat, kita taubat, kita inabat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di samping kita memperbaiki akhlak nafsu, Abuya mengajarkan kita untuk bertaraki agar selalu hati kita itu birahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, asyik ma'syuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ yang membedakan dakwah-dakwah organisasi Islam lainnya dengan dakwah-dakwah yang dimana di dalam dakwah itu ada tarikat, ada pendekatan hati. Jadi para alim ulama, mursyid, tokoh-tokoh tarikat, terutama Abuya, mempersibukkan diri kita masyghul dengan agama-agama Allah, masyghul dengan aib-aib diri, masyghul dengan dosa-dosa diri, masyghul dengan kesalahan-kesalahan diri, sehingga kita kurang melihat aibnya para pemimpin, aibnya orang-orang awam, aibnya orang-orang dusta, aibnya karena kita terlalu banyak melihat aib diri. Abuya mengajarkan kita bagaimana kita mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbahu, dan barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia akan mengenal dirinya. Dan siapa mengenal dirinya,
dia akan mengenal Tuhannya. Dan siapa dia mengenal Tuhannya, resam diri dia, dia itu resam diri itu hilang, rasa keakuan, rasa melihat dia lebih baik daripada orang hilang. Nah, ini yang membedakan antara pendekatan organisasi-organisasi selain daripada MPTT atau organisasi yang ada dakwah di dalamnya dengan pendekatan-pendekatan tarikat. Maka ini sangat mempudi. Sejarah mencatat, Allah mengatakan di dalam ayat ini, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman minkum, dan orang-orang yang beramal soleh itu akan diangkat menjadi pemimpin-pemimpin umat, akan diangkat menjadi pemimpin, akan diberikan kekuasaan. Nah, itu tercontoh kepada Rasulullah, kepada khalifah-khalifah di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka beriman, karena mereka bagus akhlak, wa amilus shalihat. Namun coba kita lihat kenyataan sampai hari ini. Mengapa kita gagal? Mengapa kita dipercundang di mana-mana? Karena di antara kita selalu menyakiti, selalu saling serang, selalu mencari aib kesalahan kawan-kawan kita. Padahal Allah mengatakan antum khairul bariyah. Orang-orang muslim, orang-orang mukmin itu sebaik-baik makhluk. Dan orang ingkar kafir kepada Allah syarrul bariyah, sejahat-jahat manusia. Namun kita salah pandang. Yang baik kita caci, yang enggak baik kita puji-puji. Bahkan itu bukan organisasi biasa, organisasi yang dipercaya pemerintah. Mengapa demikian dakwah kita? Karena kita merupakan gaya-gaya tarikat. Wa yuzakkihim. Seharusnya kita datang, kita peluk, kita sayangi dia, kita dekati. Mengapa? Apa problema? Apa masalah? Kita ajarkan dia agar bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Ini gaya ini. Maka ada suatu cerita yang mu'tabarah di dalam kitab Hilyatul Awliya dan beberapa kitab lain. Itu ada seorang yang banyak sekali melakukan dosa besar dan pembunuhan. Tanya kepada ulama yang tidak mengenal cara tazkiyah, cara tarikat. Lalu dia katakan, Anda tidak diampun dosa karena Anda telah membunuh 99 orang. Saya tidak bisa menunjukkan jalan. Anda tidak diterima taubat. Anda telah membunuh muta'ammidan, berlipat-lipat. Lalu anak muda itu ambil golok, bunuh lagi, satu lagi. Ulama itu dibunuh lagi, genap 100. Genap 100. Habisnya dia minta wejangan atau fatwa. Maka ketemulah ulama ahli tariqah semisal Abu Ya. Tanya,
Abu Ya, saya pernah datang begini, lalu dikatakan saya tidak diterima taubat, lalu saya genapkan jumlah menjadi 100. Jadi kalau menurut Abu Ya ini bagaimana? Dia terima enggak taubat saya? Lalu orang-orang yang punya tazkiyatun nafs, dakwah model memperbaiki diri, ya disentuh dengan pelan-pelan bahwa pengampunan Allah itu lebih luas. Allah mengharapkan ampunan, mengharapkan agar anda kembali kepada jalan yang benar itu. Awsat, lebih luas. Maka bersegeralah katanya. Jangan tunggu-tunggu. Diajarkan cara, bagaimana caranya? Mudah caranya. Mandi saja taubat. Nah, mandi taubat. Dah itu ikut apa yang Abu Ya kerjakan. Jadi kalau kita ingin memperbaiki batin, cukup mengikuti zahir Abu Ya. Jadi mudah kata Abu Ya. Kenapa susah? Kata Abu Ya, mudah memperbaiki batin. Datang saja apa Abu Ya, ikut zahir Abu Ya. Nah, itu. Jadi enggak susah memperbaiki batin. Susah. Kalau ada ulama-ulama misalnya susah, enggak ada susah. Ini Pak Abu Ya. Ajar taubat. Apa yang ada pada Abu Ya, kita ikuti, terperbaiki zahir kita, terperbaiki batin kita. Yang susah memperbaiki batin, memperbaiki zahir, itu susah. Karena zahir itu sitrul jamil, tertutup dia. Kalau kita melihat orang mati, kita nggak mau mati, karena kita pakai akal, nggak pakai birahi, nggak pakai cinta asyik masyuk. Maka susah melihat zahir, nggak bisa kita. Lihat zahir orang salah susah kita. Jadi bagaimana untuk memperbaiki zahir ini? Ya, kita mendalami batin guru. Nah, ini mendalami batin guru ini yang capek. Kenapa guru itu dekat dengan orang-orang yang dosa? Karena dia ada metode dakwah, tazkiyatun nafs. Dan ada 2 metode lagi yang diajarkan oleh MPTT. Kita mengenal metode kalau orang mengatakan itu metode asyik masyuk. Metode orang berzikir kan asyik masyuk. Metode orang tanggal tinggal tunggal. Metode tajrid. Kalau kata Abu Ya, tafridan. Ada metode-metode itu. Jadi inilah yang menyebabkan dakwah yang di dalam punya unsur tariqah itu sangat berbeda. Ini ingin Abu Ya katakan. Dan Abu Ya mengajak, bila mana semua organisasi itu di samping mendakwahkan yang 3 hal itu dengan gaya ilmu, tadabbur dan tafakkur, lalu mengikuti dengan gaya tazakkur, karena gaya ini akan tenang. Orang-orang yang berzikir, orang-orang yang memperbaiki nafsunya, dia akan tenang.
qad aflaha man tazakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang memperbaiki diri, memperbaiki nafsu. Sebab metode ini susah kita dapatkan di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi manapun. Bila mana perguruan tinggi ini tidak mengadopsi, tidak punya pikiran, tidak punya jarak yang dikatakan oleh Rasulullah Allah, wa yuzakkihim. Ini Allah mengatakan, jadi cara Rasulullah begitu. Baru di kemudian Abuya mengajarkan kita, wa yu'allimuhumul kitab. Baru diajarkan kita wal hikmah, ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu ma'rifat. Maka ini sangat berbeda. Saya ini orang kampus. Saya pernah setahun di Pondok Modern Gontok. Saya pindah pesantren Wali Songo. Beberapa tahun saya di Jawa, pulang saya masuk ke Tanah Merah. Tanah Merah saya masuk ke pesantren Darus Saadah, saya mengambil ijazah. Saya kuliah di S1 tafsir TH. Namun waktu itu saya belum mendapatkan mengenal diri, belum tahu apa maksud, belum mengenal. Ketika saya bersentuhan dengan Abuya, Allah membukakan pintu ma'rifat kepada saya. Oh, begini rupanya Islam. Setiap perintah Allah itu tidak hanya didekati dengan ilmu, dengan akal, dengan tadabbur, dengan tafakkur. Karena gaya-gaya ketuhanan itu terkadang Allah itu tampil dengan tanzihnya. Orang yang tidak memahami ilmu tanzih, dia katakan orang itu ta'til atau setidaknya takwil. Tapi Allah juga menampilkan diri dengan tasbih. Kalau tadi dengan gaya tafakkur, sedangkan gaya kedua ini dengan gaya tadabbur. Al-Quran menyuruh tadabbur, juga menyuruh tafakkur. Tapi orang-orang yang mengatakan tanzih, melegiat gaya-gaya tadi, dia katakan tasbih. Dia tidak akan mengatakan bahwa orang-orang itu adalah katakanlah dia mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dikatakan bahwa orang-orang tersebut ini adalah sebagai kaum tasbih. Tapi Abuya tidak mengajak kita kepada dua perbedaan ini sangat bentang. Tetapi Abuya mengambil jalan satu lagi, yaitu jalan bainat tanzih wa tashbih, yaitu jalan zikir, jalan tazakkur. Karena kita berpikir mencari Tuhan itu disuruh, tapi kita susah mendapatkan Tuhan dengan pikiran. Kita tidak dekat dengan Allah dengan pikiran, karena pikiran menghendaki dua. Kita dengan ilmiah, dengan tadabbur, kita disuruh tadabbur alam macam-macam. Tapi seberapa banyak orang melihat alam melupakan Tuhan? Begitu dekat dengan alam. Maka Abuya mengajak tidak hanya jalan itu, tidak hanya jalan pikiran dan ilmu, tapi turunlah kepada gaya seperti kata Al-Quran, gaya tazkiyatun nafs wa yuzakkihim, yaitu gaya para anbiya.
yaitu yang dikenal oleh orang tarikat dengan gaya tarikat, gaya sulukiyah. Ini yang menyebabkan MPTT berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya atau organisasi-organisasi yang menganut tarikat di dalam sangat berbeda. Mudah-mudahan ini dapat kita pahami khususnya pada diri kami dan tambah mendalami yang diinginkan oleh Abuya, sebab kalau nafsu pada diri kita sudah terperbaiki, maka ini manfaat akan jauh lebih baik ke depan dan kita selalu memuliakan sesama muslim. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.